Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musholla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih. Melanjutkan bacaan kita ya, yaitu masih pembahasan tentang riba. Ya, halaman 291 ya. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. Ya. Jadi kalau ada ayat atau hadis ya menunjukkan suatu larangan, berarti ya perbuatan itu diapain? Dilarang. Hukumnya apa? Haram. Ya, kalau Al-Qur'an itu menyatakan haram, ya itu. Kalau hadis juga sebagai penguat untuk menunjukkan keharaman sesuatu yang haram, ya. Nah, kita lihat di sini ada satu ayat dalam surah Ali Imran yang menunjukkan tentang ya melarang riba. Dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, hai orang-orang yang beriman. Nih, yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, berarti nih hukum berlaku kepada semua orang yang beriman tanpa terkecuali. Ya, mau tuh orang beriman di Indonesia, kayak di Amerika, kayak di Palestina, kayak di apa tuh di Turki, kayak di mana kayak itu, ya. Kalau mereka sudah mengaku beriman, maka ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diapain? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kenapa Allah memanggil la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afah? Ya. Janganlah kalian atau kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya.
Jadi memang ibu-ibu sekalian, yang namanya sesuatu yang haram itu mah nggak ada yang nggak enak, ya. Biasanya orang kalau udah makan sesuatu yang haram itu biasanya apa ya? Tagihan, ya. Ketagihan, bohongin orang, akhirnya dapat duit banyak, akhirnya apa? Ya, jadi kegemaran dia. Ah, kerjaan gue ngebohongin orang aja dah. Kenapa duitnya banyak tuh, ya. Padahal di situ, ya, Allah sangat sayang sama kita orang-orang yang beriman. Artinya kalau lu udah makan yang sebelumnya nggak apa-apa dah. Ya, jangan ampe ya kalian memakan harta riba ini yang apa? Ya, yang berlipat ganda. Ya, yang berlebih-lebihan udah makan dikit, sedang jadi banyak. Tuh, kenapa? Karena ketagihan, kan begitu. Ya, sekali lagi saya katakan, pokoknya yang namanya perbuatan yang haram itu dipandang mata oleh kita nggak ada yang nggak enak. Ya, semuanya pasti enak. Kenapa? Karena memang wazayyana lahumus syaitan. Dikemas, dihias oleh siapa? Setan. Ya, enak loh. Ya, kerjaannya nggak susah, dapat duit banyak, bohongin orang, tuh enak nggak? Enak. Tuh makanya apa ya? Ya udah kerjain terus kata setan, dikipasin terus ya. Saudara lu biarin aja. Ya, tetangga lu biarin aja. Guru lu apalagi? Kan begitu. Ya, emang setan kenal guru? Nggak kenal, ya, nggak kenal sama saudaranya nggak kenal, ya. Kalau dia kenal saudara, kenal teman, berarti dia masih ada baiknya, ya. Setan itu nggak ada kebaikan sedikit, ya. Nah berasal dari kata syatona. Apa sih syatona itu? Ya, ai ba'ida anil khair, yang jauh dari kebaikan, ya. Sekecil apapun tuh setan nggak pernah ngelakuin kebaikan. Kali gitu setan pernah ngelakuin kebaikan. Ah, gue biarin dah ah, ibu-ibu yang ngaji Selasa gue kagak bikin ngantuk biar enak ngajinya. Ada? Agak ada. Ya. Jangankan ibu-ibu, saya jadi godain ngantuk banget mata saya nih. Kalau saya pengen tidur mau tidur bawaan ini. Ya. Tuh, bawaannya emang begitu. Ya. Tapi kalau kita lawan, ya, dia itu nggak berani. Ya. Tapi kalau kita diemin apa? Makin menjadi-jadi dia. Ya, makin membabi buta. Siapa? Bukhari gampang, ya. Ntar gue kerjain nih. Tuh, itu setan, ya. Makanya di sini Allah sangat sayang sama kita orang beriman, jangan dong makan harta riba yang berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Ya, tuh. Kenapa nanti ada dampak negatifnya. Ya, ada sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Ya, bukan diri kita aja nanti kalau kita punya keluarga, punya anak, punya saudara, kita makan ngasih dari harta yang riba, kebagian gak sialnya tuh? Bagian, ya. Ya bukan kita doang, Bu, yang si pelaku. Ya, makanya tuh kalau orang yang bekerja di suatu instansi yang mengandung unsur riba, itu bukan bosnya doang, anak buahnya tuh yang tukang bukain pintunya, ya yang tukang nyuci mobilnya, yang tukang ngambilin pulpennya, yang beliin kertasnya, yang tukang printernya juga, semua kebagian dosanya enggak? Bagian, Bu. Ya, makanya sebisa mungkin lah kalau di mana ada sesuatu itu yang mengandung dosa, janganlah kita deketin lah. Ya, baik itu riba ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena kebagian apanya? Dosanya kita tuh sekalian ya. Wattaqullah ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya. Memang Bu, ya, untuk menanamkan rasa takut ya dalam diri kita kepada Allah itu mah enggak gampang. Ya. Kadangkala yang menyebabkan kita takut itu bukan Allah sebenarnya. Ya, entar orang, "Aku malu ada si anu ah." Ya, "Aku malu gue tinggal di kampung ini karena orang sini banyak yang kenal sama gue." Ya kan? Padahal sih kalau yang namanya untuk manusia, buat apa kita malu manusia? Ya, tuh. Dia tahu atau enggak tahu, dia tahu kita ngelakuin kejahatan, paling enggak lama, sebentar habis itu hilang. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang hak, ya, lebih berhak untuk apa? Kita malu sama dia. Ya, dia malu kenapa sih? Allah itu kan baik, Bu. Kok kita ngelakuin sesuatu yang nggak baik, gimana sih? Gitu kan? Allah itu Bu, menginginkan manusia itu apa ya? Benar. Ya, kok kita ngelakuin yang nggak benar sih? Emang nggak malu? Ya, pernah Allah nyuruh kita yang ngelakuin yang nggak baik? Nggak pernah.
sedikit pun nggak pernah, Bu. Ya, kali Allah bilang, manusia orang pancaran RT 8. Ya, kalau ada orang macam-macam, ya, di situ gebugin aja gitu. Ya, ada yang kayak gitu? Kagak ada. Ya, semua apa yang diutarakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu penuh dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Nggak ada yang nyuruh berbuat jahat sedikit pun nggak ada. Ya, makanya Allah sayang, takut dong sama Allah, malu dong. Ya, kenapa? Karena Allah itu apa? Tahu ya apa yang kita kerjain, ya, kita ngapain di mana, sedang apa tuh, kita tahu ya. Tahu, Bu. Jangan kita nggak kira Allah nggak tahu, ya, itu. Nah, kalau kita ada tanaman rasa takut kepada Allah, la'allakum tuflihun kata Allah, supaya kamu mendapatkan apa? Keberuntungan. Ya, Bu. Apa sih keberuntungannya, Bu? Ya Allah, Bu, kalau kita bisa berperang melawan hawa nafsu, ya, kita menang, ya Allah keberuntungannya luar biasa tuh, Bu. Apa keberuntungannya? Yang sering kali saya katakan halawatul iman kita dapatkan. Ya, manisnya atau indahnya tuh iman, Bu, kita rasain. Ya, dalam diri kita tuh, Bu, ada ketenangan tersendiri, kebanggaan tersendiri yang selama ini mungkin kita belum temuin. Ketika kita menang melawan hawa nafsu, nah di situ Allah tunjukin, nih, Fulan, gua kasih keberuntungan buatmu tuh. Itu keberuntungan yang enggak kelihatan. Ya, keberuntungan yang kelihatan gampang bagi Allah. Ya, bisa jadi sebab kita melawan hawa nafsu, kita dibukain pintu rezeki kita, Bu. Ya, kesehatan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Itu kan keberuntungan, bentuk keberuntungan yang Allah berikan yang memang kita nggak tahu. Ya, kadang kita mau sesuatu tuh yang instan sih. Ya, gue udah meninggalin larangan Allah, gue udah perang lawan nafsu, kok nggak dikasih apa-apaan, ya. Ya, nggak begitu cara Allah itu memberikan balasan, kagak. Ya, karena Allah itu nggak mungkin ngikutin apa yang kita mau. Ya, yang ada tuh kita ngikutin yang Allah mau, bukan yang kita mau, Bu. Kalau yang kita mau banyak. Ya, manusia kan keluh kesah. Ya, kulikal insanu halu'a. Manusia ini dijadikan keluh kesah, dikasih musim hujan, hujan dulu. Rumah gue jadi banjir. Ya, musim panas, panas banget. Ya kan? Kan salah serba salah tuh. Ya, kata Allah, lu maunya apaan? Hah? Lu mau apaan? Ya, senang-senang, lu malas. Adem banget, enaknya tidur nih. Nah, salah lagi. Ya, adem-adem begini enaknya nih bikin kopi, pisang goreng, ya, sama goreng sukun. Hah? Oh, udah nggak ngaji tuh. Ada aja tuh. Ya, oh ngaji yuk. Aduh, cuaca lagi enak tidur nih, maaf dah. Iya, kita Selasa depan aja dah. Kalau masih ada umur tuh, Bu. Ya, memang kadang keberuntungan yang Allah berikan itu baguslah Allah rahasiain, Bu. Ya, kalau Allah langsung tunjukkan orang berebut saya yakin. Ya, berebut dan berebut. Ya, tuh. Semua itu rahasia Allah, tuh. Keberuntungan rezeki kita, Bu. Dengan kita perang lawan nafsu, kita menang. Ya, Allah menjadikan pembuka pintu rezeki kita. Ya kan? Enggak kita yang dibuka rezeki, suami kita. Suami kita enggak dikasih, anak kita. Anak kita enggak dikasih, tetangga kita. Pasti itu, Bu. Ya, enggak mungkin lah wa ma rabbuka bizallamin bil abid. Allah itu berbuat zalim kepada siapa? Kepada hambanya. Suatu hal yang impossible kalau orang Jawa bilang. Ya, mustahil. Ya, enggak mungkin. Ya, tuh. Makanya jangan pernah kita apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerjakan, Bu, kebaikan, kerjain aja. Ya, masalah orang mau bilang mau KTP urusan dia ya. Ya, tuh. Allah sudah katakan wa qul i'malu, ya, dan berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasul yang apa? Yang melihat. Ya, orang lain mau saya cara memandang kita bilang ya kayak masa bodoh. Ya, lalu mentang-mentang baru kaya mendadak segitu aja sombong amat nyumbang baru 100 juta aja. Gue ntar kalau kaya 1 miliar. Tuh. Ya. Nah, iya kan begitu. Ntar kalau gue kaya lu kagak kaya-kaya. Ya. Nah, orang yang nyumbang lu katain kalau lu kaya mau 1 miliar dari mana Bang duit lu? Ya. Nah, lu aja hasut sama orang. Ya, orang nyumbang harusnya ngapain? Makasih ya Allah, untung gue tinggal sama orang baik kayak kesimpulan itu. Ya, karena kebaikan yang dia lakukan, saya kebagian apanya? Berkahnya, kebaikannya tuh. Siapa itu? Ya,
Hajah Masliyah tinggalnya di mana? Di RT 8. Alhamdulillah warga saya tuh. Itu tetanggaannya tuh katanya gitu kan. Ya, tuh. Kebagian apanya tuh? Baiknya lah. Ya. Tuh, makanya untung kita itu apa? Punya potensi untuk melakukan kebaikan tapi memang enggak mudah. Ya, kita perlu yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Ya, itu perlu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 257 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, betul. Wa ahallallahu al-bai'a dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ibu, jadi orang-orang jahiliyah dulu tuh Bu, ya, mengatakan jual beli itu sama dengan riba katanya. So, innamal bai'u mislur riba kata orang-orang dulu tuh, orang geblek ya. So, kenapa? Ya, karena ya orang jual beli kan tukar menukar, menukar kambing dikasih sapi urusan gue. Ya kan hal jual beli namanya itu kan. Padahal kan nggak boleh. Ya, orang nasi kambing mintanya sapi. Boleh nggak? Ini nggak boleh ngerepotin. Ya, ngerepotin bikin kesel akhirnya tuh. Ya, Bapak kan nyari es kambing nih. Ya, warna putih. Saya punya, cuma tukar sama sapi mau nggak? Barter, kan jual beli juga namanya. Ini nggak mau orang, ya kan? Sapi ditukar sama kambing atau ayam ditukar sama kambing. Ya, lo nggak mau orang tuh. Bapak nyari ayam warna hitam kan, kulitnya hitam, semua bulunya hitam kan? Saya punya, nah, tukar sama kambing bapak mau nggak yang bandot? Bandot lagi mintanya dia. Bandot kan mahal, ya. Bandot mahal kalau apa namanya kalau betina tuh masih murah, tuh, ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu menganggap jual beli itu hukumnya sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli. Tapi kalau riba hukumnya apa? Haram. Haram, haram. Ya, itu Bu. Banyak tuh unsur-unsur riba yang kadang-kala kita sadar nggak sadar berkembang di kampung kita. Ya, di daerah kita nih Bu, orang riba banyak banget. Ya, masih orang baik banget nawarin pinjaman sekian, gantinya sekian. Ya, atau minjam sekian, terimanya sekian. Itu riba apa bukan tuh? Riba. Minjam 10 juta, terima berapa ya? 9,5 juta. Dan nanti bulanannya lain. Ya. Tuh, jangan Bu. Yang namanya orang mau berbuat baik, jangan ada namanya apa? Embel-embel. Ya, kalau pengen buat kebaikan ya udah kebaikan lillahi ta'ala kalau orang dulu bilang. Ya, lu kalau mau ngapa-ngapain lillahi ta'ala ngapain? Ya, tuh jangan pengen ini pengen itu tuh jangan. Kenapa unsurnya nanti jadi riba? Karena Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra fihi manfaah fa huwa riba. Segala macam bentuk pinjaman kata Nabi yang di dalamnya ada unsur kemanfaatan itu jadi riba. Ya. Baiknya di mana coba baiknya? Masih minjem duit. Ya kan? Ya, tapi minta tambahan gimana? Ya. Padahal kan yang berhak ngasih pahala siapa? Allah bukan manusia, bukan. Ya, nah kalau lu pengen minta kasih minjem duit, lu minta tambahan, ya Allah bilang udah lu dapat dah di dunia tuh. Tapi di akhirat nanti lu jangan minta lagi, coba-coba lu minta gua kemplang kali lu ntar. Bahasanya gitu kan. Ya, udah lu minta tambahan dari orang yang lu pinjemin, di akhirat lu nagih pahala sama gue kata Allah. Ya kan? Gua apain? Gua kemplang kali lu ntar kalau bahasa orang Betawi bilang. Ya, enak aja lo pengen untung menang banyak. Ya. Jadi apa yang udah lo dapetin di dunia jangan coba-coba pernah ngapain. Nagih lagi. Jangankan kita minjem duit, Bu. Seorang ulama saja, seorang kiai ketika dia berdakwah di masyarakat ya, tapi tujuannya untuk mendapatkan amplop, mendapatkan uang, ya, kata Allah tuh udah biarin dapat tuh duit apa-apa ngasih, dikasih biarin. Tapi nanti di akhirat nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada. Ya. Kan ada tuh dalam riwayat dikatakan ada orang alim ya, dia udah bangga banget dah dengan kealimannya. Ya, dengan apa? Dengan kepintarannya dia pasti bilang diri gue pasti masuk surga yang paling atas. Ya, surga Firdaus lah, orang gue dakwah sekian tahun katanya. Ya, padahal tuh Bu, ya, ketika dia datang kepada Allah, ya Rob, mana balasan pahala yang akan aku dapatin dari Engkau ya Allah?
ketika waktu di dunia ya berdakwah sana sini ya tuh. Emang kamu pendakwah? Iya ya Allah, emang ente nggak tahu bahasa kita itu. Kazab kata Allah. Bohong ente. Ya, ente berdakwah tuh di hadapan masyarakat biar orang manggil ente orang alim. Ya, nah sekarang orang udah nganggap ente orang alim, orang ngasih duit ke ente, udah dapat semua di dunia kan? Udah, sekarang lu gue cemplungin gimana? Dalam api neraka. Ya, jadi ada 3 kelompok. Yang pertama kali bakal cemplungin ke dalam api neraka itu yang pertama orang alim, yang kedua orang tukang baca Quran, yang ketiga orang yang sedekah. Ya, artinya apa? Ini orang salah niat dari awalnya. Ya, tuh orang baca Quran, ya Rob, saya guru Quran ngajarin ibu-ibu ya di RT RW sekian tuh, guru RW aja saya yang bimbing katanya. Ya, oh gitu. Ya. Ya, bohong kata Allah. Kazab. Ya, kamu ngajarin Quran di hadapan masyarakat biar orang bilang ya kepadamu sebagai anti qari'ah katanya. Dan adalah seorang yang gemar membaca Al-Quran. Padahal itu ya udah kamu dapetin. Nah sekarang di akhirat nggak akan aku berikan apa lagi. Nol bu jadi bu. Ya nggak ada pahala sedikit pun yang Allah catat tuh untuk menambah amal kebaikan dia. Sayang-sayang kan? Ya sayang banget bu. Ya orang yang sedekah begitu juga sedekah. Aduh waktu di dunia ya Allah gemar bersedekah. Jangankan orang minjem ya minta aja gue kasih. Ya kan sedekah karim cuma itu ya lu panggil gue ya gue orang kaya ya katanya itu kenalin karena gue orang paling kaya disini kasih tahu orang semua ya nah, itu akhirnya apa dicemplungkan juga kemana ke dalam api neraka naudzubillah min dzalik ya tuh itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya ittaqullaha dan takutlah kalian kepada Allah wazaru ma baqiya minar riba ya tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut tuh ya jadi tinggalin riba bu ya kalau memang masih ada riba udah biarin tinggal aja dah ya jangan tergiur sama jumlahnya ya nanam kita deposit uang 100 miliar contohnya di bank dapat bunganya berapa ya sekian puluh juta ya kita ambil boleh gak bunganya boleh gak boleh cuma jangan kita yang pakai kasih orang yang gak mampu ya jadi begitu bu ada fatwa ulama bilang ulama sedunia ya kalau kita punya penghasilan dari uang yang kita depositin di bank itu diambil ya cuma jangan kita yang manfaatin berikan kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang yang membutuhkan ada nggak orang kayak gitu ada cuma jarang ya ada hah apa tuh enggak kan fatwa diperbolehkan karena kita khawatir nanti kalau uang hasil uang deposit kita nggak ambil kalau dimanfaatin buat yang baik walakal hamd kita dapat pahala alhamdulillah tapi kalau untuk yang maksiat kebagian dosanya gitu itu ilatnya itu alasannya makanya fatwa ulama sedunia mengeluarkan fatwa uang hasil ya riba itu yang menjadi hak kita ambil cuma kita alokasikan lagi kepada siapa kepada orang-orang yang membutuhkan masjid sebaiknya jangan orang yang butuhin aja yang benar-benar apa nggak mampu gitu ya karena kalau duit masjid buat bangun masjid juga sama itu boleh ya jangan in kuntum mu'minin ya jika kalian itu orang-orang yang beriman tinggalin udah riba tuh ya kita anak kita contohnya kerja di bank konvensional ya yang gajinya gede tapi semuanya riba kasih tahu nah ya mendingan nak cari kerjaan yang gaji nggak seberapa tapi halal ya ketimbang anak kerja di suatu bank yang konvensional gaji gede tapi itu unsur apa
Ada riba di dalamnya, kesian kita menyakiti orang, zalimi orang, nasabah berapa ratus, berapa ribu nasabah yang kita rugikan. Ya, kita enak-enakan gaji gede, sementara yang punya duit ngapain? Nyangur aja itu, nggak dapat duit nangis dia. Ya, tahu gak nyangur? Nyangur, gigit jari nyangur orang. Ya, jangan sampai Bu. Ya, memang kalau saya selalu mengarahkan ponakan-ponakan itu saya bilang, kalau kerjaan-kerjaan gitu mendingan tinggalin aja, cari yang jelas-jelas aja. Ya, yang jelas halalnya. Ustadz, saya kerja di gereja boleh gak? Boleh. Karena kita kerja di gereja bukan untuk sholat di gereja. Ya. Kalau itu kan udah jelas haram. Riba itu asalnya haram. Ya. Kullu ma asluhu fasidun bahwa fasid. Segala sesuatu yang dasarnya memang fasid, hancur, rusak, ya, seksonanya pasti bakal rusak semua. Ya, kalau orang kerja di gereja ya nggak apa-apa. Nah, ada orang kakek-kakek kalau Jumat dia di masjid, kalau hari Minggu di mana? Di gereja. Bang parkir itu dia tahu tuh. Iya kan? Sering dengerin berarti dia tuh. Ya. Bapak katanya Jumat di masjid, dia. Minggu di gereja. Padahal dia orang Islam, ngapain? Tukang parkir, ya. Itu halal gak? Halal. Ya. Halal. Ya. Fa in lam taf'alu, ya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, ya, maka ketahuilah, ya, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang yang makan harta riba. Jadi lawannya Allah dan Rasul, bisa kita ngalahin Allah? Nggak bakal bisa. Ya, bukan orang-orang yang beriman yang memerangi, tapi Allah dan Rasul. Berarti Bu, ini dosanya memang sangat-sangat gede banget. Ya, bahkan sering saya katakan tuh, dosa riba itu lebih besar daripada dosa seorang anak yang menggauli istrinya, menggauli orang tuanya. Ya, tuh, lebih besar dosa apa ya? Makan riba. Ya, ketimbang berzinah dengan orang tua sendiri. Ya. Alhamdulillah min zalik tuh. Wa in tubtum, ya, dan jika kamu bertaubat, ya, atau dari pengambilan riba itu, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu pokok hartamu. Jadi uang yang kita taruh itu ambil aja, keluarin. Gua berhenti nabung di sini. Kenapa? Ribanya banyak banget. Ya Bu, tuh. Ustaz, kalau cara naruh uang di bank gimana? Ada ribanya gitu? Ya, tergantung niat kita. Ya, kalau kita naruh uang di bank dalam rangka untuk keamanan, jadi boleh hukumnya. Ya, untuk keamanan. Kalau di rumah ntar laki yang ngeliatin dulu di bank, dan itu banyak lagi katanya. Ya, kalau taruh bawah bantal dalam apa tuh di bawah selimut kasur diambil lagi. Aku taruh bank aja dah katanya. Ya, boleh gak? Gak boleh kalau niatnya begitu. Nabi anak laki, takutnya lakinya boleh jangan. Ya, nggak boleh kalau begitu, kan boleh aja. Ya, jangan kesianan lakinya, kan laki kan nggak selamanya punya duit Bu. Ya, ada seorang laki yang nurut banget sama bininya, uang gaji semua dikasih. Ya, suruh pegang nenek, lu pegang duit gaji abang, semuanya. Mau beli rokok minta, ya kan? Kok saya pernah kehabisan bensin di jalan, nyangur deh. Ya, nggak pegang duit. Harusnya kasih dong bang, abang jangan ngasih uang ayah semuanya. Abang perlu berapa buat hari-hari merokok? Jangan, kalau merokok ayah nggak kasih bang. Tapi kalau buat beli bensin, abang ngojek nih bang, ayah kasih sehari 50.000. Ya, kasih. Nih buat jajan juga bang. Berapa? Makan nasi kalau ayah nggak masak 15.000. Tuh, ya. Hah? Ya nggak apa-apa. Ini namanya kan tukang ojek kaya. Ya, kasih masih Bu. Ini buat abang kalau aus minum-minum bang. Ya, minum tes joger aja dan nih kasih.
Itu istri yang benar, ya. Masalah ya. Ya, tuh. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Bu, orang tuh disakitin, dizalimi sakit, Bu. Sakitnya tuh di mana sih? Sakitnya tuh di sini. Ya. Di sini di hati kita tuh, Bu, ya Allah, teganya. Ya, padahal gue ngaji bareng duduk satu lekar sama dia. Kadang dia nggak bawa buku kasih lihat. Dia zolimin gue, kenapa? Gue menyebut suruh tambahin. Tega amat sih empok itu. Ngaji satu lekar, ngetik kadang dia habis gue tambahin air teh gitu. Ya. Tuh, jadi jangan ya. Orang kalau dizalimi Bu, sakit, Bu. Ya, kalau dia sakit aja sekali tuh dizalimin, dia angkat tangan doa sama Allah langsung diapain? Dikabul itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Bu. Ittaqu da'watil mazlum kata Nabi. Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi. Ya kenapa? La yaruddu ya. Yang namanya orang doa yang dizalimin itu, Bu, enggak ada penghalang sedikit pun. Itu doa ketika dia berdoa langsung naik ke langit. Ya, tembus ke langit 1 2 3 sampai yang ketujuh. Ya, buat apa? Buat menerima doa orang-orang yang diapain? Dizalimin. Ibu mau gak disakitin orang? Mau gak, Bu? Jangan pernah nyakitin orang kalau mau tidak disakitin oleh orang. Ya, Ibu mau gak dibohongin orang? Gak mau, jangan pernah bohongin suami kalau gak mau dibohongin sama suami. Ya kan? Kita ukur diri kita aja, Bu. Ya, orang lain sakit, kita juga bakal sakit. Ya, orang nggak enak, kita juga bakal nggak enak. Ibu dibohongin sama suami aja kesel gak, Bu? Kesel kan? Sama suami padahal yang pernah tidur bareng sama kita, mandi bareng, kesel, apalagi sama tetangga sama orang. Aku lu bandel lu Bang, gua lu bohongin. Ya kan? Pasnya lu pulang jam sekian, tadi jam sekian, mana lu? Lu kawin lagi ya? Jadi panjang jadi. Simpenan di luar kita itu. Ya. Macam kalau simpanan emas ya nggak apa-apa. Ya, simpanan orang. Bahaya tuh ya. Jangan pernah kita berbuat zalim dan ya kalau nggak mau dizalimi ya. Firman Allah yang berikutnya Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tuh, ya. Kalau kita minjem duit sama orang, kita buat baik sama orang yang ngasih minjem duit itu sedekah, baik tuh. Ya, Pok baik banget, udah baik ngasih pinjemin apa ini, Pok, buat tambahin, Pok. Jangan, Pok. Udah ambil, jangan ambil. Kurang. Ya. Ambil enggak? Ambil, kok dikasih. Ya, itu bisa jadi dia niat sedekah. Ya, niat iya ibarat kata ucapan terima kasih dah. Kenapa? Karena dia udah ngapain? Ya, berbuat baik tuh kepada siapa? Kepada orang lain. Ya kita kan yang namanya manusia, Bu, tahu diri. Ketika orang berbuat baik, masa sih kita berbuat jahat? Ya, kalau yang begitu namanya itu bukan manusia, Bu. Orang berbuat baik, dibalas dengan kejahatan. Itu setan tuh orang itu. Ya, karena kalau manusia nggak ada yang begitu. Ya, air susu dibalas air susu, jangan air tuba. Air tuba lagi. Ya. Jangan air susu balas air tuba, jangan. Jangan air susu balas air susu. Kental manis kasih. Ya, susu ultra kasih susu ultra. Ya, tuh. Jangan, ya. Orang kalau udah berbuat baik, Bu, seharusnya kita akan lebih baik. Ya, itu orang datang sama kita bawain susu Indomilk contohnya. Ya, kita bawain ultra yang tinggian dikit. Ya, mau tinggian lagi, mahalan lagi, merek Diamond. Ya, mahal lagi, merek Simori. Ya. Iya. Biar tinggian lagi. Orang kan senang, ya Allah. Saya ngasih susu Indomilk dibalasnya sama susu Cimori, belinya aja jauh sana di puncak sana. Ya. Tuh, coba tuh. Hah? Yang kecil-kecil, yang gede nggak ada. Yang 1 liter itu. Terang, ya, Bu. Manusia tuh pengen begitu tuh. Ya, enak, ya. Kasih kebaikan, orang kasih kebaikan juga. Jangan air susu dibalas dengan air
Coba jangan. Ya, masa kita ngasih sudah dikasih air comberan? Ya, itu orang gila bukan tuh? Bukan gila lagi itu PA orang bilang tuh. Ya. Ya ikan cuk aja mati. Ya, comberan sekarang kan udah terlalu. Ya, tuh. Yang kelima berikutnya dalam surah Ar-Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas." Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah ya pada harta manusia, apa tuh? Ya, maka riba itu tidak menambah pahala di sisi Allah. Bu, ya, kita ngasih atau orang minta sama kita lantaran itu buat baik tuh nggak akan ada pahala. Jadi buat apa kita ngasih nambahin orang? Ya, bukan dapat pahala justru dosa. Ibarat kate masuk neraka bayar. Ya, tuh. Begitu, Bu. Ya. Ya orang senang tapi Allah marah. Ya. Senang biarin deh gue kasih gini-gini. Jangan. Udah. Ya. Orang kan gue udah buat baik sama lu, masa lu nggak tahu diri sama gue? Ya kan? Kasih tambahan, minjem 1 juta, kasih 1,100 juta. Boleh? Nggak boleh. Boleh lah ya. Jangan. Kan kita lagi bicara yang minjemin, yang minta. Makanya biar konsen. Kalau nggak bisa biar konsen. Ya. Harus konsen aja saya tanya. Boleh. Juta ngasih saya boleh katanya. Ya. Jangan. Wa ma utitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Apa kata Allah? Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kalau kamu mau ngasih udah dalam bentuk zakat aja atau sedekah jadi berkah. Ya, sedekah itu tolak bala, sedekah itu penyembuh penyakit, sedekah itu pembuka pintu rezeki, sedekah itu ngapain manjangin umur, sedekah itu dicintai Allah, sedekah itu dicintai manusia, sedekah itu menjadi jalan untuk mudah jalan masuk surga. Tuh, itu dari sedekah semua yang kayak gitu tuh. Ya, kalau kita minta sama orang sakit hati, kesel, ya Allah, Bang minjem duit 1 juta, gue suruh ganti 1,2 juta, teganya loh. Ya, gua udah susah, dia bikin susah. Cuma gue bertanggihan sama lo tuh. Ini nyanyi aja dari pulang apa ke rumahnya nyanyi aja. Lakinya tanya kenapa lo mau ngoceh mulu tuh simpuan itu bang. Kenapa minjem 1 juta suruh ganti 1,1 juta. Lo sih minjem, lalu kagak punya duit gue minjem. Ya, jangan tuh. Ya, itu menjadi kesel kan bu, kesel lah. Ya, kecuali kalau orang itu kasih, nih pok, gue tambahin dah pok, buat tambahan mudah-mudahan alhamdulillah yang dari saya pok pinjemin ke saya berkah usaha saya lancar nih sebagai ucapan terima kasih. Prok, saya tambahin bukan 100, 500 pok saya kasih. Jadi 1,5 juta, boleh gak? Nah gitu boleh. Besok-besok diminjem belum ngomong ya dikasih. Ya, gantinya 50%, ya kan? Nah iya datang tok. Oh siapa tuh? Ya bulan. Oh dia mau minjem duit pasti gue kasih nih. Padahal dia mau minjem duit gak kok mau nawarin dia justru. Karena udah berubah kayak dia. Ya. Ayat yang ke-6 sabda Nabi an Jabirin. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi rawahu Muslim. Kata Nabi dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat atau mengutuk orang yang makan riba. Ya Bu, dikutuk, dilaknat sama siapa ya? Rasulullah. Ya Allah Bu, kalau Nabi udah gedek, Nabi aja udah benci, apalagi Allah. Ya, nggak mungkin Nabi itu benci sama orang yang ngelakuin kebaikan, nggak mungkin. Ya,
Kenapa tuh orang digedek sama Nabi? Sampai keterlaluan. Ya, tidak ada suatu dosa yang paling besar kecuali zalim. Ya, kalau di ikhlas gimana Ustaz? Bohong orang itu ikhlas. Ya, dia itu dalam hatinya bu kecewa. Ya, kok gue minjem sejuta, suruh sejuta 100. Yang 100 tuh buat apaan itu? Ya, itu. Orang kecewa ini kagak ngomong aja. Ya, itu alasannya kalau di ikhlas gimana Ustaz? Enggak, bohong tuh. Ada orang ikhlas duitnya diambil. Ya, itu. Wakilnya juga tuh Bu, ya, yang mewakili orang-orang itu riba juga dapat apa? Dilaknat oleh Rasulullah. Penulisnya tuh Bu, ya, yang tukang nulisin. Ya, ada seorang perempuan contohnya minjemin duit, ya, minjem sejuta, ganti sejuta 150. Tulisin tuh Pak, kerjaan ente. Saya panggil Pak Lin, suruh panggil sekalian. Tulis saya perjanjian. Saksi Ibu Lin contohnya. Itu dosa enggak kebagian dosa kan tuh? Bagi. Aku bagi lo, balik gue bagi lo 10.000, 10.000 dibagi lo. Nulis doang bentar. Ini upah tinta katanya, uang tinta katanya gue bagi lo. Bentar, tapi kalau udah lunas tuh seorang yang minjem bukan sekarang katanya. Ya elah 10.000 baginya nanti lagi. Dan sekarang, ya. Dan 2 saksi, saksinya itu, saksiin. Siapa saksinya? Ya, Uside saksinya, ya. Siapa lagi? Zikro saksinya kena juga. Kebagian dua-duanya. Kebagian saksi itu. Awas, hati-hati Bu. Jangan pernah menjadi saksi dalam kejahatan. Ya, kalau saksi kebaikan tuh alhamdulillah. Ya, tapi kalau untuk saksi kejahatan jangan sekali-kali. Ya, itu ada beberapa ayat, 5 ayat dan 1 hadis yang menunjukkan tentang apa? Haramnya riba. Ya, itu. Dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Ya, itu dilarang dalam agama Islam. Enggak boleh, Bu. Ya, sekarang ada orang nanya, "Ustaz, di agama lain riba gimana urusan dia?" Ya, Kristen, orang Yahudi, Konghucu, ya, Buddha, Hindu, urusan dia dah tuh. Ya, tuh karena kita lagi bicara dalam hukum agama Islam ya. Muncul pertanyaan, apakah semua riba tersebut 4 macam di atas termasuk dalam arti ya ayat di atas? Nanti insya Allah akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.